Sidang jemaat yang kasih Tuhan, Salam. Selamat hari Minggu. Tentunya pada kesempatan hari yang indah ini, dalam ibadah Minggu kita akan melakukan penabisan, tentunya majelis yang baru. Kiranya Tuhan boleh memberkati acara kita sampai berakhirnya. Begitupun kepada seluruh jemaat, kami undang bangkit berdiri. Baiklah, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk mengangkat pujian dari PKJ 28 bait 1 dan 2. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala sorga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai. Bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubin serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak, darah, orang tua dan yang muda. Bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita meneguhkan ibadah ini yang akan kita ucapkan secara berbahasa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tiada meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing dalam kebaktian pada saat ini diambil dari 1 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Gusti Yesus baik, ayana kagertaan, memanggi jalan sejen, menangkan keselamatan. Dekat abdi tayadei, hirup ngamuliakeun Gusti. Siang jadi berkat sadaya. Jemaat persilakan duduk. Sidang jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syukur. Ya Allah Bapa yang dikenal kerjaan surga yang kudus,
Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, pada kesempatan ini kami sebentar dalam ibadah minggu ini kami akan menabiskan saudara-saudara kami yang sudah terpilih menjadi majelis yang baru Tuhan. Kiranya hadirat-Mu boleh hadir, berkati ibadah ini Tuhan, pertengahan hingga berakhir Tuhan. Tuhan, tentunya pun kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini mungkin masih dalam perjalanan atau berhalangan ataupun sakit Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati, kiranya Tuhan senantiasa lawat Tuhan. Begitu saudara kami, kiranya tibakan di tempat ini dalam keadaan damai sejahtera Bapa. Terlebih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami tentunya boleh merasakan selama beberapa bulan ini yang kami alami adalah Corona COVID-19 Tuhan. Secara manusia kami boleh merasakan tentunya khawatir Tuhan. Teman kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memberkati dan menguatkan kami pribadi, keluarga lepas keluarga. Terlebih juga kami Tuhan bersyukur sampai saat ini kami masih boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mendengarkan hukum Allah yang terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan mengingingi, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita angkat pujian kembali dari PKJ 179. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia
dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dan saat teduh. Bersama-sama kita ucapkan, Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita angkat pujian dari Gedung Kabungahan 18, bait yang pertama. Abdi dan kesawan sorangan di dunia ia lumaku, upami terituyun dirasa tangtos abdi terkasaru. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita, yang diambil dari Mazmur 103. Kita akan membacanya ayat 8 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur, terambil dari Mazmur 25 ayat 1 dengan 7. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 7. Doa mohon ampun dan perlindungan. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya semua orang yang menantikan Kau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, tetapi ingatlah kepadaku sesedongan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat silakan duduk. Sidang jemaat yang Tuhan kasih, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memohon supaya Roh Kudus menuntun kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, hadirlah, masuklah dalam hati kami. Perbaharulah kehidupan kami supaya lebih layak lagi di hadapan Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang kehadiran Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pada hari yang berbahagia ini, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan,
sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, selamat siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama diberikan banyak waktu oleh Tuhan untuk memasuki hari yang baru pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup dalam perjanjian dengan Allah. Saudara-saudara, seluruh perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan tidak bisa dilepaskan dari perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dan saudara-saudara, saya akan mengingatkan kembali apa sih isi dari perjanjian itu yang tercantum dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Itu saudara-saudara isi perjanjian antara Allah dengan Abraham. Allah datang dengan janji berkatnya. Abraham, saudara-saudara, menyambut dengan iman dan ketaatannya. Sehingga kita mengenal bahwa Abraham ini sebagai bapak orang beriman. Lalu saudara-saudara, bagaimana perjalanan bangsa Israel selanjutnya? Mereka yang hidup jauh setelah Abraham. Mari kita simak perjalanannya. Saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk membuka kitab Bilangan.
Bilangan 33 ayat 1 sampai 15, 36 sampai 37. Mengapa saudara-saudara? Karena dalam kitab Bilanganlah yang dikatakan di sini, katanya bangsa Israel kemudian berhenti atau singgah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu disebutkan secara detail, saudara-saudara, secara lengkap dituliskan oleh Musa. Saya akan ungkapkan. Bilangan 33 ayat yang pertama. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Yang selanjutnya, Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang kelima bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar, dan oleh tangan yang dinaikkan di depan mata mereka semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam, lalu naik kembali ke Pi-Hahirot yang di depan Baal-Zephon. Kemudian berkemah di tantangan Migdol. Mereka berangkat dari Pi-Hahirot dan lewat di tengah-tengah laut di padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sana mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Dan mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari Eslon Geber lalu berkemah di padang gurun Zin, yaitu Kades. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan Edom. Itu saudara-saudara tempat-tempat di mana orang Israel singgah ketika mereka baru saja keluar dari Mesir. Tempat yang disinggahi itu ada tempat yang tersedia airnya, tapi ada juga tempat yang tidak ada sumber airnya. Dalam Keluaran yang kita baca pasal 17 tadi, ada beberapa yang disebutkan. Sin artinya benteng. Kalau dihubungkan kemudian dengan kata Mesir, Sin ini berarti tanah liat atau lumpur. Padang gurun Sin, saudara-saudara, yang Tuhan kasih letaknya antara Elim dengan Sinai. Elim ini banyak airnya. Tadi dikatakan 12 mata air. Sementara Sin tidak. Saudara-saudara, mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Dofka dari kata Semitik yang artinya melekat atau menempel. Dari Dofka mereka berkemah di Alus, katanya. Dari Alus berangkat ke Rafidim. Rafidim artinya penyokong. Disinilah saudara-saudara permasalahan lain muncul. Rafidim letaknya memang dekat dengan Gunung Sinai atau Horeb. Juga berbatasan dengan tanah orang-orang Amalek. Makanya saudara-saudara, ketika bangsa Israel berada di Rafidim, orang Amalek menyerang mereka karena terlalu dekat dengan tanahnya orang Amalek ini. Mereka menyerang, dan kita tahu bisa dikalahkan oleh Israel berkat tongkat Musa. Kalau tongkatnya mengacung, menanglah bangsa Israel. Tongkatnya ke bawah,
kalahlah Israel. Maka sehari-harian Musa ditopang tangannya oleh Hur dan Harun. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya setelah membelah laut Teberau, saudara-saudara, Laut Merah, tongkat Musa kembali digunakan untuk mengalahkan orang Amalek. Persoalan tidak hanya datang dari Amalek. Persoalan berikutnya ketika mereka lama di sana, saudara-saudara, air nggak ada. Sehingga saudara-saudara yang Tuhan kasih, mereka mulai bersungut-sungut, marah-marah kepada Musa. Siapa sih orangnya yang bisa bertahan di padang gurun tanpa air? Gak ada, semuanya juga pasti akan mencari air. Makanya ada ungkapan katanya, kalau di padang gurun, mana yang akan saudara terima? Sebongkah emas atau segelas air? Segelas air. Air lebih berharga saudara-saudara daripada emas di sana. Sekarang air itu nggak ada saudara-saudara. Mereka marah kepada Musa. Dan Musa sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini, saudara-saudara nggak ngerti harus bagaimana lagi. Tapi dia tetap percaya Tuhan akan menolong dia, makanya dia datang kepada Tuhan dalam doanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu mendapat minum. Demikianlah yang diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Kembali, tongkat Musa berbicara. Tongkat Musa inilah saudara-saudara yang dipakai oleh Allah menjadi sarana untuk menyalurkan kuasa ilahi. Tongkat kalau dalam bahasa Ibraninya matteh. Ini tongkat Musa ini Bapak Ibu Saudara-saudara bukan tongkat ajaib. Tongkat itu sebenarnya tadinya adalah tongkat biasa yang digunakan Musa untuk menggembalakan kambing domba mertuanya yang bernama Yitro. Musa ini saudara-saudara membawa tongkat itu lama. Dia menggembalakan kambing domba Yitro berapa tahun? 40 tahun. Artinya saudara-saudara, perjalanan bangsa Israel dan juga Yitro ini, saudara-saudara, tongkat yang dibawa oleh Musa ini memang ada kaitannya, karena berkat atau kuasa Tuhan tersalur melalui tongkat itu. Tadinya tongkat yang biasa itu bisa berubah menjadi ular, lalu tongkat itu dipakai untuk memukul sungai Nil, berubah jadi merah sungainya. Tongkat itu digunakan Tuhan juga melalui Musa untuk apa? Untuk mengalahkan orang Amalek. Kemudian sekarang untuk mengeluarkan air dari batu. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya tidak akan berbicara lebih jauh tentang tongkat itu. Kembali kepada kehidupan kita saat ini. Di Rafidim, sebagian dari orang Israel bersungut-sungut dan ingin kembali ke Mesir. Padahal mereka sudah menempuh perjalanan bersama dengan Allah sampai sejauh ini. Ini juga mengingatkan kepada kita saudara-saudara, sudah berapa lama kita mengikut Tuhan Yesus. Mungkin ada yang mengikutnya dari kecil atau baru saja mengikut, tidak salah saudara-saudara. Yang jelas ketika kita mengikut Yesus, mengikut Tuhan, mana yang lebih banyak kita ucapkan kepada Tuhan, bersyukur atau bersungut-sungut?
Mana yang lebih sering saudara-saudara kita sampaikan kepada Tuhan, bersyukur atau mengumpat? Pernahkah saudara merasa tidak puas kepada Tuhan? Sehingga dikatakan, Tuhan, sebenarnya kalau aku ingin kembali ke masa lalu lebih enak, masa lalu lebih bahagia. Piye kabare? Enak zamanku toh. Masih ingat ya ungkapan itu? Inginnya bernostalgia, nggak mau move on katanya. Nggak mau saudara-saudara move on bersama Yesus, padahal Tuhan Yesus mengarahkan hidup kita pada tujuan yang jelas, yaitu keselamatan kekal. Jadi belajar dari bangsa Israel ini, seharusnya kita move on. Jangan berlama-lama bernostalgia, saudara-saudara. Kepahitan hidup itu ada, tapi kita harus move on bersama Allah. Yang kedua, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita insafi bahwa kadang Tuhan membiarkan kepahitan, membiarkan kesulitan hidup menerpa kita. Makanya ada ungkapan katanya, Tuhan tidak membiarkan atau membiarkan kehidupan kita itu seperti langit yang selalu berwarna biru, atau ombak atau laut yang tidak ada ombak besarnya. Enggak, saudara-saudara, kadang-kadang ombak besar itu ada di langit, itu awan itu juga ada. Kadang saudara-saudara kalau kita refleksikan, masalah ekonomi datang, sakit menahun datang, masalah pasangan datang, masalah anak, pekerjaan, sebagainya, semuanya datang menghampiri kita. Dan jika kita tidak beriman kepada Tuhan, tidak sabar dan waspada, celakalah kita. Di sini saudara-saudara, Tuhan melatih iman kita agar selalu bergantung kepadanya. Tuhan sedang menumbuhkan pengenalan kita yang mendalam tentang Dia. Israel ini walaupun minta tolongnya kepada Allah, tapi mereka belum mengenal Allah sepenuhnya. Makanya lebih sering mereka marah-marah daripada bersyukur. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mengapa Tuhan menolong mereka? Karena Tuhan menepati janjinya yang disampaikan oleh Allah tadi kepada Abraham. Allah nggak pernah ingkar janji, saudara-saudara. Karena itulah kemudian kita harus mengamini ini. Jangan ada sedikit pun keraguan dengan Allah dan janjinya. Berikutnya saudara-saudara yang Tuhan kasih, di hadapan kita para penatua dan PPJ periode 2020-2024 akan mengikrarkan janji panggilan pelayanan mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan mengatakan, saya mengaku, percaya, dan berjanji. Lalu apa jawab Tuhan? Ketika Bapak Ibu saudara-saudara mengucapkan itu, pasti Tuhan akan menjawab apa yang kemudian saudara katakan. Aku menyertaimu. Itu yang dikatakan oleh Yesus ketika Dia mau naik ke surga. Aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Artinya saudara-saudara, Allah memberikan berkat penyertaan. Allah tidak menghapuskan semua persoalan, tetapi Allah memberikan berkat penyertaan.
Saudara berjanji, Allah katakan, aku menyertaimu. Jadi di tengah jalan nanti, bila ada kesulitan, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Yang berikutnya saudara-saudara, perjalanan Israel 40 tahun ke depan bersama dengan Allah tadi. Tentu jauh berbeda dengan perjalanan para penatua dan PPJ 4 tahun ke depan. Bandingannya jauh. Itu mah 40 tahun. Kita mah cuma 4 tahun. Tapi yakinlah, setiap masa ada kesulitannya sendiri. Mungkin dalam perjalanan pelayanan kita nanti akan ada sukacita, ada tawa bahagia, ada keberhasilan, ada juga yang sebaliknya. Ada yang berbantah-bantahan, ada yang bersungut-sungut, ada yang merasa tidak puas, ada yang kecewa dan seterusnya. Seperti yang diungkapkan Israel ini kepada Musa dan Harun. Maka saya katakan tadi, apa yang harus kita lakukan jika menghadapi hal yang demikian? Kembalilah kepada firman Tuhan. Matius 6 ayat 34, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesulitannya sendiri, mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan kasih, Tuhan tidak akan tinggal diam untuk menolong kita. Terlebih Bapak Ibu Saudara diangkat oleh Tuhan menjadi pelayan jemaatnya. Kemudian saudara-saudara yang berikutnya, saya tadi berbicara tentang tongkat Musa. Tongkat ini penuh perdebatan Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah tongkat Musa itu sama dengan tongkat Harun? Karena Harun juga bawa tongkat. Ada yang mengatakan tongkat itu memang diestafetkan kepada Harun. Tapi ada juga yang meragukannya. Yang jelas saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau berbicara tentang tongkat Harun atau tongkat Musa ini, saudara-saudara yang Tuhan kasih, disinilah kita juga sedang mengestafetkan tongkat kepemimpinan gereja kita di sini. Dari Bapak Ibu penatua dan PPJ yang lama kepada Bapak Ibu penatua PPJ yang baru. Hendaknya tongkat estafet kepemimpinan ini tidak berhenti, tapi dilanjutkan. Kalau bisa diperbaiki supaya menjadi lebih baik lagi kehidupan jemaat Tuhan di sini. Lalu berikutnya saudara-saudara yang Tuhan kasih, mengapa daftar-daftar daerah-daerah yang disinggahi perjalanan Israel ini dituliskan oleh Musa? Kalau saya membayangkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang pria Israel duduk di dekat perapian, kemudian dia mengenang beberapa peristiwa bersama seorang anaknya. Ia mengatakan demikian, ayah tidak akan pernah melupakan Rafidim. Waktu itu ayah merasa begitu haus, karena tidak ada apapun di sana kecuali hamparan pasir dan semak-semak sepanjang ratusan mil. Kemudian Allah memerintahkan Musa untuk mengambil tongkatnya dan memukulkannya pada batu karang, satu lempengan batu yang sangat keras. Ayah sempat berpikir sia-sia tindakan Musa itu, batu itu tidak akan mengeluarkan apa-apa. Namun ayah kaget karena air itu terpancar dari batu karang itu. Aliran air yang melimpah memuaskan ribuan orang Israel yang kehausan. Ayah tak akan pernah melupakan hari itu. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, sebenarnya mulai hari ini hidup kita
tahap demi tahap berada dalam janji penyertaan Allah. Jangan melupakan Tuhan. Allah sedang memproses kita, memproses hamba-hambanya yang diangkat menjadi penatua dan pengawas perbenaran jemaat sampai tanah perjanjian yang Allah anugerahkan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, jadi ketika kita menyampaikan ikrar janji kepada Allah, jangan yang seperti ini. Saya akan sebutkan. Ada sebuah kisah seorang anak kecil dengan ayahnya. Karena nakal, lalu anak tersebut berjanji, "Ayah, aku janji tidak akan nakal lagi. Tapi kalau aku nakal lagi, janji lagi." Kalau kita seperti itu, berarti kita masih seperti anak kecil. Janji itu satu kali, tunaikan sampai selesai. Tuhan memberkati saudara. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan ucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, jemaat telah melaksanakan pemilihan penatua periode 2020-2024 sesuai dengan tata gereja Kristen Pasundan. Bab 4 pasal 14 ayat 1 dan 2 dan PPTG GKP bab 4 pasal 31 ayat 1 sampai 5. Serta pemilihan pengawas perbendaharaan jemaat periode 2020-2024 sesuai dengan tata gereja bab 13 pasal 25 ayat 1 dan 2
dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja Gereja Kristen Pasundan bab 13 pasal 94 ayat 1 sampai 6. Nama-nama calon telah diwartakan dalam 2 kebaktian minggu berturut-turut, dan tidak ada keberatan yang sah dari saudara-saudara. Maka pada kebaktian hari ini kita akan melaksanakan peneguhan bagi para calon terpilih. Kepada anggota Penatua dan pengawas perbenaran jemaat periode 2016-2020 yang akan berakhir masa pelayanannya, saya persilahkan berdiri. Penatua periode 2016-2020 sebagai pendeta Gereja Kristen Pasundan, atas nama gereja dan jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih atas pelayanan kepemimpinan, pembinaan, dan pengembangan terhadap jemaat Tuhan ini, dan atas kerjasama dan saling pengertian yang telah kita bina bersama. Pengawas perbenaran jemaat periode 2016-2020. Saya sebagai pendeta Gereja Kristen Pasundan, atas nama gereja dan jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab saudara-saudara memeriksa dan membantu penatua dalam rangka menata pengelolaan keuangan dan harta milik Gereja Kristen Pasundan yang berada dalam pengelolaan jemaat. Saudara-saudara penatua dan pengawas perbenaran jemaat melaksanakan panggilan Tuhan dengan tekun, sabar, setia, dan dengan sepenuh tenaga, waktu, dan pikiran yang dilakukan dengan penuh pengabdian. Jemaat telah merasakan buah-buah pelayanan saudara tersebut, dan semua itu telah membangun kehidupan jemaat sebagai tubuh Kristus yang melayani, bersekutu, dan bersaksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan jemaat yang memuliakan Tuhan. Kini saya persilakan saudara-saudara para penatua untuk berdiri di depan.
kasih Bang Rio ya. Terima kasih Bu Astrid. Terima kasih Mas Chris. Terima kasih Kang. Terima kasih pada Mas. Terima kasih Mbak Din. Terima kasih Bu Mirna ya. Terima kasih Bu Hani. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Bang. Ya. Ini taruh. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati saudara. Dipersilakan untuk mengambil tempat di jemaat. Jemaat Tuhan, calon penatua yang telah saudara-saudara pilih dan percayakan kepemimpinan, pembinaan dan penggembalaan jemaat untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Andreas Hendra Nugrahala. Kedua, Berlianta Tondang. 3, Daniel Wahyu Wicaksono. 4, Dede Ruhyatna. 5, Dodi Tresna Utama Aminta. 6, Joli Hendrik Ludwig Tumbol. 7,
Evelyn Suherni. 8. Kristiono. 9. Leni Munte. 10. Mikal Marutoding Bunga. 11. Mirna Marliani. 12. Nur Afriani. 13. Panji Rangga Jaya. 14. Togar Simarmata. 15. Tumpol Lasro Manuru. 16. Wiratno. Sejak semula, Gereja Tuhan mengenal adanya jabatan pelayanan penatua, penilik jemaat, diaken, dan syamas, di samping gembala jemaat yang bersama-sama melayani gereja Tuhan. Dalam Gereja Kristen Pasundan, semua jabatan pelayanan tersebut, termasuk pendeta sebagai gembala jemaat, ditetapkan sebagai penatua yang menjadi pemimpin jemaat ke dalam dan keluar, serta bertanggung jawab atas kepemimpinan, pembinaan, pelayanan, dan penggembalaan jemaat. Dalam melaksanakan panggilan, bersekutu, melayani, dan bersaksi, Gereja Kristen Pasundan menyadari perlunya pelayanan kepemimpinan yang tertib, teratur, dan bertanggung jawab. Maka dalam rangka pemeriksaan dan penataan pengelolaan perbendaharaan telah menetapkan pengawas perbendaharaan jemaat sebagai mitra pelayanan penatua. Mereka adalah yang pertama, Andi Sukma; kedua, Benyamin Kalatiku; ketiga, MCH Sri Budi Wahyuningsi. Selanjutnya, perhatikan dan dengarkanlah nasihat firman Tuhan berikut ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kepada saudara-saudara calon penatua periode 2020-2024, saya persilahkan berdiri. Agar jemaat dapat menjadi saksi bahwa saudara-saudara sebagai calon penatua berniat dan bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menerima jabatan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab penatua sesuai dengan tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja GKP, maka di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mempersilahkan saudara-saudara menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, percayakah saudara bahwa Allah sendiri yang telah memanggil saudara melalui jemaatnya, dan Dia akan menolong dan melengkapi saudara untuk jabatan pelayanan yang kudus ini? Kedua, apakah saudara mengaku bahwa Alkitab adalah sumber pengajaran dan sumber peraturan kehidupan persekutuan yang akan saudara layani, sehingga saudara akan menolak segala pengajaran yang bertentangan dengan isi Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara berjanji akan memimpin dan membina dan menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan kepada saudara di sini, serta melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai penatua sesuai dengan tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja Gereja Kristen Pasundan, dan melaksanakannya dengan tekun, sabar, setia, dan penuh pengabdian?
Apakah jawab dari Andreas Suhendra Nugraha Laah? Apakah jawab dari Berlianta Tondang? Apakah jawab dari Daniel Wahyu Wicaksono? Apakah jawab dari Dede Ruhyatna? Apakah jawab dari Dodi Tresna Utama Aminta? Apakah jawab dari Joli Hendrik Ludwig Tumbol? Apakah jawab dari Evelyn Suherdi? Apakah jawab dari Kristiono? Apakah jawab dari Leni Munte? Apakah jawab dari Michael Marutoding Bunga? Apakah jawab dari Mirna Marliani? Apakah jawab dari Panji Ranggajaya? Apakah jawab dari Nur Afriani? Apakah jawab dari Togar Simarmata? Apakah jawab dari Tumpal Lasro Manuru? Apakah jawab dari Wiratno? Silakan duduk kembali. Agar jemaat dapat menjadi saksi bahwa saudara-saudara berniat dan bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menerima jabatan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas perbenaran jemaat sesuai dengan tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja Gereja Kristen Pasundan, maka saya mempersilahkan saudara-saudara berdiri. Sesuai dengan tata gereja Gereja Kristen Pasundan dan menjawab pertanyaan berikut ini. Percayakah saudara bahwa Allah sendiri yang telah memanggil saudara melalui jemaatnya, dan Dia akan menolong dan melengkapi saudara untuk jabatan pelayanan yang kudus ini? Yang kedua, apakah saudara mengaku bahwa Alkitab adalah sumber pengajaran dan sumber peraturan kehidupan persekutuan yang akan saudara layani, sehingga saudara akan menolak segala pengajaran yang bertentangan dengan isi Alkitab? Apakah saudara berjanji akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawas perbenaran jemaat secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja Gereja Kristen Pasundan, dan melaksanakannya dengan tekun, sabar, dan penuh pengabdian? Apakah jawab dari Andi Sukma? Apakah jawab dari Benyamin Kalatiku? Apakah jawab dari Sri Budi Wahyuningsih? Kami padamu, Tuhan Kepala Gereja, sebagai tubuhmu, kami Kau pelihara. Oh Tuhan, urapilah pelayan jemaat
Maka Allah Bapa yang telah memanggil saudara-saudara untuk pekerjaan yang kudus ini, kiranya mengaruniakan Roh Kudus-Nya, agar saudara-saudara dikuatkan sehingga dapat bertekun, sabar, setia, dan penuh pengabdian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saudara-saudara, demi kemuliaan dan hormat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya haleluya, Allahmu beranugerah, beri dari Sion yang teguh, berkatnya pada jalanmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan melalui gerejanya menyambut kesediaan saudara-saudara sebagai penatua. Dan kepada saudara-saudara akan diberikan perangkat pelayanan, yaitu stola, Alkitab, tata gereja, dan peraturan pelaksanaan tata gereja. Untuk saudara-saudara pengawas perbendaharaan jemaat, perangkat pelayanan, yaitu Alkitab, tata gereja, dan pedoman perbendaharaan, sinode, dan jemaat GKP. Pakailah semua itu dalam melaksanakan tugas tanggung jawab saudara-saudara.
Untuk alat kelengkapan pelayanan akan diberikan kepada penatua yang baru dan pengawas perbendaharaan jemaat yang baru secara simbolik. Bapak Ibu Saudara-saudara dipersilakan untuk menghadap ke jemaat. Saudara-saudara penatua dan pengawas perbendaharaan jemaat, inilah jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada saudara. Peliharalah dan gembalakanlah domba-domba Tuhan ini. Saya persilakan saudara penatua dan pengawas perbendaharaan jemaat mengambil tempat di kursi yang telah disediakan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sambutlah saudara-saudara yang telah diteguhkan sebagai penatua dan pengawas perbendaharaan jemaat. Hormatilah dan dengarkanlah perkataan-perkataannya dalam nama Tuhan yang akan menghibur, menguatkan, melengkapi saudara-saudara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang menjadi kepala gereja, dan kami adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melaksanakan amanat agung, menggembalakan segenap umat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan akan menolong kami, menopang, memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi kami untuk terus giat melayani, apapun kondisinya.
Sebab apa yang harus kami lakukan, sebagaimana yang telah Tuhan amanatkan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berkatilah kami ya Tuhan, anugerahkan kepada kami damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kali ini, di pagi hari ini kita akan memberikan satu persembahan yang sudah disediakan di depan kursi masing-masing. Namun sebelumnya, dengarlah firman Tuhan yang mengantar kita di dalam kita memberikan persembahan di pagi hari ini. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, yang diambil dari Amsal 11 ayat 25a. Persembahan syukur diiringi oleh nyanyian dari PKJ nomor 216. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga kudus, segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu, di mana oleh karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami terima dan nikmati hingga pada saat ini. Kami tahu dan sadari ya Tuhan bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu semua berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Saat ini kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami masing-masing. Dan kiranya Engkau memberkati persembahan ini, berkati dan berikan hikmat kebijaksanaan pada penatua yang mengelolanya, dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu dan beralaskan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan SK pengangkatan penatua dan PPJ. Untuk itu kami persilakan. Keputusan Penatua Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Lembang nomor 071/khusus Penatua GKP Lembang /9 tahun 2020 tentang pengangkatan Penatua Jemaat dan Pengawas Perbendaharaan Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Lembang. Penatua Jemaat GKP Lembang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Penatua Jemaat GKP Jemaat Lembang tentang pengangkatan anggota Penatua Jemaat dan Pengawas Perbendaharaan Jemaat GKP Jemaat Lembang. Kesatu, mengangkat dan menetapkan anggota Penatua Jemaat dan Pengawas Perbendaharaan Jemaat GKP Jemaat Lembang yang nama-namanya sebagai berikut berdasarkan urutan abjad. Penatua Jemaat, yang pertama Andreas Suhendra Nugraha Laa, yang kedua Berlianta Tondang, yang ketiga Daniel Wahyu Wicaksono, yang keempat Dede Ruhiatna,
Yang kelima, Dodi Trisna Utama Aminta. Yang keenam, Jolly Hendrik Ludwig Tumbol. Yang ketujuh, Evelyn Suherni. Kedelapan, Kristiono. Kesembilan, Leni Munte. Ke-10, Mikal Marutoding Bunga. Ke-11, Mirna Marliani. 12, Nur Apriani. 13, Panji Ranggajaya. 14, Togar Simarmata. 15, Tumpal Lasromanurung. 16, Wiratno. Pengawas Perbendaharaan Jemaat, pertama Andi Sukma. Yang kedua, Benyamin Kalatiku. Yang ketiga, Sri Budi Wahyu Ningsih. Kedua, menetapkan masa pelayanan Penatua Jemaat dan Pengawas Perbendaharaan Jemaat GKP Jemaat Lembang terhitung sejak ditetapkannya sampai dengan dipilihnya Penatua Jemaat yang baru periode 2024-2028. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait serta berlaku sejak ditetapkan. Dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, di dalamnya akan dilakukan perubahan seperlunya. Ditetapkan di Lembang tanggal 27 September 2020 atas nama Majelis Jemaat GKP Lembang, Pendeta Budi Triadi Kaidun, ditandatangani. Kepada perwakilan dari Penatua Jemaat yang baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Kemudian kita akan lanjutkan dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Di hadapan Tuhan, kembali kami datang pada saat ini. Bersyukur atas anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Teristimewa di hari yang berbahagia ini. Tuhan sudah memberkati saudara-saudara kami yang sudah menyatakan kesediaannya untuk melayani. Tuhan, pada saat ini kami berterima kasih atas firman Tuhan, bahwa sepanjang kehidupan kami tak akan pernah lepas dari janji Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan dan janji Tuhan yang agung dan mulia itu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi segenap persekutuan Gereja Kristen Pasundan Jemaat Lembang. Berkatilah kami semua, berikanlah kepada kami damai dan sukacita di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, agar kehidupan jemaat ini semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan dan sesama kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan, bagi yang bergumul Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Bapa dalam surga, juga bagi setiap umat-Mu yang bertambah usianya, Tuhan anugerahkan kebaikan dalam kehidupan mereka di hari-hari berikutnya. Kami juga berdoa untuk pergumulan kami dalam rumah tangga masing-masing. Hadirlah ya Bapa, lihatlah kami dalam rumah kami. Apa yang terjadi di sana, kami percaya Tuhan akan memelihara kami. Tuhan akan memberikan damai sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Bantulah kami ya Bapa, ketika Engkau percayakan kepada kami anak-anak. Bantulah kami sebagai orang tua untuk bisa mendidik, mengajar, mengarahkan mereka kepada hal yang baik. Demikian juga sebagai anak, kami berterima kasih Tuhan menganugerahkan orang tua kepada kami. Berkatilah mereka, damai, sukacita, dan sejahtera ada dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap orang yang ada di sekitar kami. Tuhan berkatilah mereka siapapun itu, supaya mereka menjadi orang-orang yang baik. Demikian juga kami membawa syafaat bagi persekutuan Gereja Kristen Pasundan. Tuhan berkati dimanapun kami berada, berkatilah setiap pelayanannya, agar nama Tuhan dimuliakan. Sebentar juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah kehidupan
bermasyarakat, kami merasakan begitu baiknya pemerintahan yang ada, sehingga biarlah itu semua boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di tengah pandemik yang harus kami hadapi bersama, biarlah kami juga bisa menolong pemerintah bangsa ini untuk menuntaskan tugas tanggung jawab mengatasi pandemik ini dengan baik. Bapa dalam surga, berikan kepada kami berkat-Mu untuk hari-hari selanjutnya. Dalam nama Yesus Kristus, segenap doa ini kami sampaikan. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan salah-salah kami, seperti kami juga telah memberi yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kaca pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, bahwa hidup kita tetap berada di dalam janji Tuhan. Yakinilah itu, jangan ragu. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.